Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati ya karamati fid darini amin. Kitab Udhiyah, kitab korban. Babu ma ja'a fi ijabil adhahi. Bab dalil mengatakan wajib berkorban. Hadis. Betul. Wabihi ilahi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid qala haddatsana Humayd ibnu Mas'adah qala haddatsana Bishr an Abdillah bin Amr al-Ramlah qala Mikhnaf ibnu qala wa nahnu wuqufun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafat qala ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baiti fi kulli amin udhiyatan wa atiratan atadruna mal atirah hadhihi allati yaqulu an-nasu ar-rajabiyah. Diriwayatkan dari Sayyidina Amir Abi Ramlah qala akhbarana Mikhnaf ibn Sulaimin radhiyallahu anhu qala nahnu wukufun, kami wukuf bersama, nahnu wukufun ma'a, ada ma'a apa? Hah? Masya Allah, enggak ada. Nahnu wukufun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Arafat, kami wukuf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Arafat. Qala, Nabi bersabda, ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya di atas setiap penghuni rumah, setiap satu rumah, pada setiap tahun itu satu korban dan satu atirah. Atadruna mal atirah, apakah kalian tahu apa atirah? Hadhil lati, ini hewan atau praktek yang mengatakan oleh manusia, artinya orang jahiliyah, dengan bahasa rojabiyah. Rojabiyah adalah menyembelih hewan korban, menyembelih hewan di bulan Rajab untuk memuliakan bulan Rajab. Itu namanya atirah, atau orang jahiliyah bilang rojabiyah. Nah, yang menjadi poin hukum di sini adalah Nabi menggunakan bahasa ala kulli. Kalau bahasa ala kulli ini menunjukkan sebuah kewajiban kepada ahli bait, artinya satu rumah itu minimal. Bukan berarti dengan hadis ini tidak boleh korban satu orang satu ekor. Bisa saja penduduk rumah itu berlima, jadi 5 ekor korbannya. Tapi minimalnya satu rumah, yaitu 1 ekor. Nah, baitin bisa diartikan kamar. Nah, ala kulli ahli baitin, di atas setiap penghuni kamar itu 1 ekor kambing. Nah, jadi bukan alih 1 ekor, separuh ekor, sepertiga, kayaknya sepertiga. Alim hujur 1 hujur 2 jadi 1, itu sepertiga.
Hadis. وبه إليه قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثني سعيد ابن أبي أبي أيوب قال حدثني عياش ابن عباس الكتباني عن عيسى ابن هلال الصدفي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأزفارك وتقص شاربك وتحلق عنتك فتلك تمام أضحيتك عند الله. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu diperintahkan kepadaku biyaumil adha dengan hari korban, dan sebagai hari besar. Ja'alahullahu menjadikan akannya hari raya korban sebagai hari besar bagi ini umat. Qala rajul, berkata salah seorang sahabat, ara'aita, apa pendapatmu wahai Nabi, illam ajid illa maniha untha, jika aku tidak mendapatkan kecuali kambing betina, afa udahi biha, apakah boleh aku berkorban dengannya? Apa jawaban Nabi? La, tidak. Apa maksud tidak? Enggak apa-apa, bukan tidak boleh. Walakin, akan tetapi, masalah keunggulan korban, kebaikan korban, kelebihan korban bukan soal betina atau jantannya yang disembelih, akan tetapi ta'khudhu, kamu ambil dari rambutmu. Nah, rambut kepala, rambut kumis, rambut ketiak, rambut-rambut lainnya, wazfarika, dan kukumu, wataqussus syaribaka, secara khusus kamu gunting kumismu, watahliku anataka, kamu cukur bulu kemaluanmu. Itulah letak sempurna korbanmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini dilakukan kapan? Setelah hewan korban disembelih. Nah, 10 hari sebelum hewan korban disembelih, itu kuku dijaga dulu, dipanjangin, kumis dipanjangin, bulu ketiak dipanjangin. Nah, pas selesai korban disembelih baru dihabisi. Babul udhiyah anil mayyiti, bab korban untuk mayat. Wa bihi laikul hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Syarih an Abil Hasna anil Hakam an Hanasin qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yudhi bi kabashaini faqultu lahu ma hadza faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udhiya anhu fa ana udhi anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Hanash, seorang tabi'in, beliau berkata, aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu an berkorban bi kabashain, 2 ekor kibas. Aku katakan, mahadza, apa ini? Kenapa 2 ekor kibasnya? Bukankah 1 dianjurkan per rumah? Kata beliau, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ausani, telah berwasiat kepadaku, an udhiyaan, bahwa aku berkorban untuk Nabi, fa ana udhi anhu, maka aku berkorban untuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Abu Daud memberi judul adalah korban untuk mayit, amalan orang hidup sampai kepada orang mati. Bab rajulu ya'khudhu min sya'ri fil ashar, bab tentang seseorang yang mengambil, yang memotong, memangkas, menggunting, mencukur dari rambutnya pada 10 awal hari Zulhijjah, wa huwa yuridu an yudahi, padahal dia kepengen untuk berkorban. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Muhammad ibnu Amrin qala akhbarana Amru ibnu Muslim al-Laitsi qala sami'tu Sa'id ibnu Musayyib yaqul sami'tu
سلامة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أحل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أزفاره شيئا حتى يضحي. Diriwayatkan daripada Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Sayyidah Ummah Salamah radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah, telah bersabda oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dzibhun, siapa saja yang ada baginya hewan sembelihan. Jadi sunnah ini bukan untuk setiap umat Islam, tapi umat Islam yang baginya ada hewan sembelihan, yazbahuhu, yang akan dia sembelih akannya. Fa idza ahalla hilalu Zulhijjah, apabila telah masuk hilal bulan Zulhijjah, apabila sudah terlihat hilal bulan Zulhijjah tanggal 1, fala ya'khudhanna, dengan taukid, maka jangan sekali-kali dia memotong dari rambutnya, tidak pula dari kukunya, syai'an, sedikit pun, sampai dia sembelih hewan korbannya. Kata Imam Abu Dawud, waqtalafu ala Malik wa ala Muhammad bin Amr fi amri Muslim, qala ba'duhum Umar wa aksarum qala Amr. Mereka ikhtilaf, ada namanya Muhammad bin Amr, ada yang bilang Ammar bin Muslim, ada yang bilang Umar, ada yang bilang Amr. Kata Imam Abu Dawud, yang benar itu ada Ammar bin Muslim bin Ukaimah al-Laythi al-Jundai. Babu ma'istabu minal duhaya, bab tentang apa saja yang disunahkan dari hewan korban. Nah, wa bihi qala hadatsana Ahmad ibnu Shalih qala hadatsana Abdullah ibnu Wahb qala akhbarani Haywah qala hadatsani Abu Sakhrin an ibni Qusayd an Urwah ibni Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabashin akrana yaqau fi sawad wa yanzuru fi sawadin wa yatruku fi sawad, fa utiya bihi fadhaha bihi faqala ya Aisyah hallu mil midyah, summa qala ishhaziha bihajarin fa'alat fa'akhazaha wa akhaza al-qabasha fa'ajja'ahu fazabahahu wa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, summa dhaha bihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan kibas. Jadi ada juga sebahagian masyarakat atau individu daripada umat Islam yang tidak mau berkorban yang kambing, maunya dengan kibas. Kibas itu apa? Biri-biri doan, domba. Nah, ada yang pengen dengan domba. Jadi sehingga ada sebetulnya tambahan dari korban di sini, tapi karena orangnya pengen domba, di Padang nggak ada domba, yang ada adu domba. Nah, beliau mengambil di sini kibas. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan yang kibas. Jadi lebih baik kibas domba daripada kambing. Kemudian akran yang pakai tanduk, yata'u fi sawat, dia menginjak pada warna hitam, maksudnya kakinya warnanya hitam. Wa yanzuru fi sawat, dia memandang dengan dalam warna hitam, artinya bulu sekitar matanya hitam. Wa yabruku fi sawat, dia bersimpuh, berlutut pada warna hitam, berarti bulu lututnya hitam. Itu ciri-ciri hewan korban yang disukai oleh Nabi. Kibas, bertanduk, arti kata jantan, kemudian lututnya hitam, kakinya hitam, bulu dekat matanya hitam. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan dengannya. Fadhaha bihi, berkorban ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kibas. Nabi bersabda, ya Aisyah halumil midyah, wahai Aisyah, tolong bawakan pisau. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishadhiha, tajamkan olehmu akannya pisau dengan batu. Nah, jadi Sayyidah Aisyah pandai menajamin pisau.
Berarti notabene beliau wanita, antum kan laki-laki, tentu lebih bisa najamin pisau. Fa'alat, maka melakukan ia Sayyidah Aisyah, beliau asah pisaunya, fa'akhazaha, lalu mengambil ia Sayyidah Aisyah, mengambil ia Nabi akannya pisau setelah ditajamkan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau ambil kibas, beliau baringkan, lalu menyembelihnya. Jadi kalau orang Arab itu cukup sendiri menyembelih kambing, sama dengan orang Indonesia sendiri menyembelih ayam. Nah, kalau kita enggak bertiga, satu megang kakinya Umar, dan tangannya si Irfan, kepalanya yang berani dendara Zahran, nah baru yang lain akan sembelih. Berempat menyembelih seekor kambing. Waqala, ini baca doanya, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad, untuk keluarga Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi berkorban dengannya. Jadi kemarin ada pertanyaan ketika muzakarah atau pembahasan tentang korban, mereka katakan boleh nggak berkorban itu kita, istri kita, kemudian orang tua kita meninggal, keluarga kita, saudara kita, jadi gabung semuanya. Kenapa? Karena beliau pernah dengar hadis bahasanya Nabi pernah berkorban untuk Nabi Muhammad. Ada ilham waktu itu, nah mengatakan ya ilham, tiba-tiba kepikiran, kenapa Nabi Muhammad bisa menggabungkan umat di dalamnya? Karena Nabi Muhammad dan umat dianggap satu keluarga. Allah katakan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi adalah mak kalian. Jadi kalau istri Nabi mak kalian, Nabi adalah bapak kalian. Jadi kalau Nabi berkorban untuk umatnya, itu sama untuk satu keluarga. Nah, berarti korban itu untuk satu keluarga. Apabila anak sama orang tua dia sudah satu keluarga, keluarga yang terpisah, maka dihitungnya satu-satu. Nah, tapi kalau belum terpisah keluarganya, maka dia bisa digabungkan dengan orang tuanya. Hadis. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menahar. Nahar itu menusuk dari dalam keluar, itu namanya nahar. Ambil hukum sama marinya, tarik, pisahkan, kemudian tusukkan pisau di celah-celahnya, kemudian tarik keluar, itu namanya nahar. Kalau zabah itu dari luar ke dalam, itu zabah. Nah, nahar itu khusus untuk onta. Menahar ya Nabi SAW akan 7 ekor onta dan tangannya, hal keadaan onta kiaman berdiri, bukan koiman. Kalau koiman kepada Nabi, kalau kiaman kepada onta. Dia onta itu cukup disembelih sambil berdiri. Wadhaha, dan Nabi berkorban di Madinah dan 2 ekor kibas yang bertanduk kedua-duanya amlahin. Amlahin di sini maknanya warna putihnya lebih banyak pada warna hitam. Nah, bulu matanya hitam, bulu kakinya hitam, bulu lututnya hitam. Cuman bulu badannya lebih banyak putihnya dari hitamnya. Ini ciri-ciri hewan korban yang lebih dianjurkan. Lihat judul hadisnya, ma yustahabu minad dhuhaya, apa saja yang disunahkan daripada hewan korban. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham an Qatadah an Sayyidina Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshaini aqranaini amlahaini yazbahu yukabbiru wa yusammi wa yad'u rijlahu ala safhatihima. Diriwayatkan pada Sayyidina Anas radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kibas
aqranain bertanduk kedua-duanya, amlahain mendominasi warna putih daripada warna hitam, yazbahu menyembelih ya Nabi, artinya disunahkan yang berkorban sunnah menyembelih sendiri. Nah, yang berkorban sunnah menyembelih sendiri kalau mampu ya. Wa yukabbiru dan baca takbir. Takbirnya 3 kali. 1 kali boleh, 3 kali boleh. Tidak ikut aturan orang kampung kita. Orang kampung antum mungkin takbirnya sesuai dengan jumlah kakinya. Kalau ayam 2 kali takbirnya, kakinya 2. Kalau kambing 4. Bukan begitu. Dia 1 atau 3. Wa yusammi membaca basmalah, dan Nabi meletakkan kakinya di atas safhatihima. Safhatihima maknanya adalah bagian yang datar daripada mukanya. Nah, kalau letakkan kaki di sana maknanya lutut. Bukanlah telapak kaki. Kalau telapak kaki nanti justru yang nyembelihnya jatuh ke belakang. Tapi lutut diletakkan di situ, ditekan. Hadis Wabi ilaikul hadasana Ibrahim ibn Musa ar-Razi qala hadasana Isa qala hadasana Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Habib an Abi Ayyash an Jabir ibn Abdullah qala zabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm az-zabhi kabashaini akrulaini amlahaini mujaini falamma wajjahahuma qala inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahi wallahu akbar summa zabaha. Ini doa yang panjang. Kita bukan lihat doanya, maaf. Imam Abu Dawud memberi judul bukan berdasarkan doa, tapi berdasarkan ciri-ciri daripada hewan yang disembelih di sini. Diriwayatkan di sana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata sina Jabir, zabahan Nabi telah menyembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari zabah, artinya hari penyembelihan, yaitu hari korban, kabasyain 2 ekor kambing, akranain yang bertanduk kedua-duanya, amlahain yang dominasi warna putih pada warna hitam, mujiain maujuain yang dikebiri kedua-duanya. Jadi dari kecil kambing itu dikebiri. Kira-kira dia baru lahir, sudah bisa berdiri, kemudian diikat bijinya, kemudian dibelah, kemudian dikeluarkan isi biji, disuapin ke kambingnya. Itu tradisi satu daerah. Katanya jangan tuntut saya di akhirat, udah kasih makan sama kamu. Kemudian diobati lukanya, bisa dengan kemiri yang dibakar, bisa saja dengan obat luka yang lain. Nah, ketika dia nanti mengering, bisa juga pakai metode diikat yang karet kuat-kuat, lama-lama di bijinya kecil dan lepas. Nah, itu akan menyebabkan kambingnya lebih besar badannya. Itu diperbolehkan untuk hewan yang dimakan dagingnya, tidak boleh untuk hewan tunggangan, tidak boleh untuk manusia. Qala Nabi baca doa begini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin Allahumma minka, ya Allah ini korban darimu. Nah, nikmat dan rezeki dari Allah, walaka dan kembali kepadamu, untuk Muhammad dan umatnya dengan nama Allah, bismillah, Allahu Akbar, kemudian baru disembelih. Hadis wa bi ilaika hadatsana Yahya ibnu Ma'in qala hadatsana Hafs an Ja'far an abihi an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabashin aqrana fahilin yanzuru fi sawadin wa ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawad.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan kibas, dengan biri-biri yang bertanduk, fahil yang jantan, yanzuru fi sawad, memandang dalam warna hitam, bulu matanya, bulu sekitar mata hitam, yakulu fi sawad, bulu sekitar mulut hitam, wa yamshi fi sawad, berjalan pada warna hitam. Jadi kalau kita rangkum, memang hadis menunjukkan bahasanya sunnah korban itu dengan biri-biri. Satu, yang kedua jantan, yang ketiga sudah tumbuh tanduknya, yang keempat bulu matanya hitam, bulu dekat mulut hitam, bulu kaki hitam, bulu lutut hitam. Yang kelima, lebih baik dikebiri supaya lebih gemuk. Yang keenam, bulu badannya lebih banyak warna putih daripada warna hitam atau warna yang lain. Kemudian apa lagi? Nah, itu kira-kira ciri-ciri hewan korban yang sangat dianjurkan karena lebih mirip dengan hewan korban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yajuzu fid duhaya minas sinni, bab apa saja yang boleh pada hewan korban dari usia. Nah, wa bihi qala hadatsana Ahmad ibnu Abi Syuaib Al-Harrani qala ana Zuhair ibnu Muawiyah qala hadatsana Abu Zubair an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasbahu illa musinnatan illa an yaqsura alaikum fatasbahu jaza'atan minad du'ni. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Musinnah maknanya hewan yang sudah sempurna tumbuh giginya. Musinnah pada sapi usianya 2 tahun. Musinnah pada onta usia 5 tahun. Musinnah pada kambing usia 2 tahun. Musinnah pada doan usia 1 tahun lebih. Kecuali ayyaqsura alaikum, sulit di atas kalian mendapatkan musinnah, fatazbahu, boleh kalian sembelih jaza'an minad doan. Nah, jaza'an minad doan, ada ulama menafsirkan usia biri-biri 6 bulan. Usia 6 bulan itu sudah ada membolehkan. Itu sebagian pendapat. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab kita adalah kalau biri-biri usianya 1 tahun lebih. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Sudran qala hadatsana Abdul A'la ibnu Abdul A'la qala hadatsana Muhammad ibnu Ishaq qala hadatsani Ammar ibnu Abdullah ibni Tu'mah an Sa'id ibn al-Musayyab an Zaid ibni Musayyib an Sa'id ibni Musayyib an Zaid ibni Khalid al-Juhani qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi duhaya fa'atani atudan jaza'an qala faraja'tu bihi ilaihi faqultu lahu innahu jaza'un faqala dhahi bihi wa dhahaitu bihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani, kata beliau, qasama, telah membagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya akan hewan korban. Fa'atani, memberikan ia Nabi akan aku atud. Atud itu ada anak kambing. Atud dan jazaan, anak kambing usia 6 bulanan. Qala, berkata ya Sayyidina Zaid bin Khalid, faraja'tu bi ilaih, aku kembali dengannya Nabi, aku kembali dengannya anak kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan lahu, aku katakan kepada Nabi, innahu jaza, ya Rasulullah, dia masih anak kambing. Qala dhahi bih, korbanlah kamu dengannya. Fadhaitu bih, aku juga berkorban dengannya. Maka aku berkorban dengannya, kata Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nah, ulama menempatkan hadis ini khusus untuk Sayyidina
Zaid bin Khalid Al-Juhani sebagaimana khusus kepada Sayyidina Abi Burdah radhiyallahu taala anhu. Hadis وبه قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا أنبأنا عبد الرزاق أنا الثوري عن عاصم ابن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزات الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثني. Diriwayatkan daripada Asim bin Kulaibin dari ayah beliau Sayyidina Kulaib radhiyallahu an, adalah kami bersama salah seorang dari sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan namanya Mujasy'. Beliau dari Bani Sulaim. Fa'azzatil ghanam, maka sulit didapatkan kambing. Dia mengatakan juga boleh berkorban dengan ghanam. Fa'amara munadiyan, memerintahkan ia Nabi, memerintahkan ia Mujasy' akan seorang penyeru. Fanada, menyeru ia penyeru, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ia Rasul dulu pernah bersabda, innal jaza, sesungguhnya anak kambing, yuwaffa mimma yuwaffa minhu tsani, mencukupi dari sesuatu yang mencukupi darinya as-tsani. Tsani adanya usia 2 tahun lebih. Qala Imam Abu Daud wa Mujassid bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, jadi kalau ada khilafiyah di tengah masyarakat memaksakan korban dengan kambing usianya kecil, nah kita bisa bertoleransi dengan melihat hadis seperti ini. Tapi antum tidak boleh menyampaikan boleh berkorban dengan anak kambing usia 6 bulan. Kenapa? Karena mujtahid dari ulama Syafi'iyah mensyaratkan minimal 1 tahun untuk biri-biri, 2 tahun untuk kambing. Kalau antum jadi panitia ketemu misalnya anak kambing usia 6 bulan, ya sudah, sembelih saja, enggak usah dipermasalahkan karena ada riwayatnya. Hadis wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abul Ahwas qala hadatsana Mansur an Asy-Sya'bi anil Bara qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ba'da shalah faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla sholati fatilka syatun lahmin. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar faqala ya Rasulullah wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila sholati wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin fata'ajjaltu fa'akaltu wa at'amtu ahli wa jirani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka syatun lahmin. Faqala inna indi anaqan jaza'atan wa hiya khairun min syatay lahmin fahal tujzi'u anni? Qala na'am wa lan tujzi'a an ahadin ba'daka. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu an qala khatabana, telah menyampaikan khutbah kepada kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari nahar ba'da salati, selesai salat Id. Faqala, maka Nabi bersabda dalam khutbahnya, man shalla salatana, siapa yang mengerjakan solat seperti solat kami ini, yaitu solatnya setelah waktu duha masuk, wa nasaka nusukana, dan telah menyembelih hewan korbannya seperti kami menyembelih, yaitu selepas solat, faqad asaban nusuk, maka sungguh dia telah tepat dalam menjalankan hewan korban. Wa man nasaka qabla shalah, siapa saja yang menyembelih sebelum solat, itu adalah kambing daging. Kambing daging artinya kambing untuk makanan. Berdirilah Sayyidina Abu Burdah ibnu Niyar radhiyallahu an seraya berkata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, laqad nasaktu, demi sungguh aku telah menyembelih sebelum aku keluar mengerjakan ibadah solat. Alasannya,
Wa araftu, aku tahu, annal yawma yawmu aklin wa syurbin, sesungguhnya hari ini adalah hari makan dan hari minum. Fata'ajjaltu, maka aku bersegera. Fa'akaltu, aku makan. Wa at'amtu ahli, aku beri makan kepada keluargaku. Wa jirani, kepada tetanggaku. Jadi maksudnya biar beliau yang pertama sekali merealisasikan daripada hari tersebut, sehingga disembelih sebelum berangkat sholat. Berkatalah Nabi SAW, itu kambing laham, itu kambing daging, kambing untuk makan biasa. Nah, faqala inna indi anaqan, ya Rasulullah, bersamaku ada anak kambing jaza'ah yang usianya belum sampai setahun. Dia lebih baik dari 2 ekor kambing laham. Kalau soal daging itu lebih bagus dari 2 ekor kambing daging. Apakah mencukupi ia jaza'ah untuk aku? Nabi bersabda, na'am. Walan tujzi'a an hadim ba'dak, tidak mencukupi ia anak kambing untuk siapapun setelahmu. Nah, dari hadis-hadis ini kita melihat bahasanya Nabi melarang mengorbankan dengan anak kambing yang usianya tidak sampai 2 tahun lebih. Dari hadis sebelumnya ada pembolehan. Nah, terjadilah 2 hadis yang kontra, tapi ulama Syafi'iyah memakai hadis yang ini, menempatkan hadis sebelumnya itu khusus di sini untuk Sayyidina Abu Burda, di dalam sebelumnya khusus untuk Sayyidina Zaid bin Khalid al-Juhani. Kemudian hadis setelahnya itu adalah pengumuman daripada seorang sahabat. Mafhumnya, pemahaman beliau seperti itu, ketika sulit kambing usia 2 tahun, boleh kambing usia kurang dari 2 tahun. Nah, untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, ulama Syafi'iyah mengatakan harus usianya itu cukup. Nah, karena yang tidak cukup usia itu notabene khususnya kepada sahabat tertentu. Nah, Masya Allah. Hadis Hadisan alaikum ila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Khalid al-Mutarrif an Amir bin al-Bara' bin Azib qala ضحى خال لي يقول له أبو بردة قبل صلاتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جزعة من المأزين فقال اذهبها ولا تصلح لغيرك. اذهبها disuruh bawa ke mana? Idbahha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata beliau telah berkorban oleh paman saya. Oh, ternyata itu beliau pamannya. Kita bingung juga kenapa yang punya kasus Sayyidina Abu Burdah mereka Sayyidina Bara' bin Azib. Ternyata Sayyidina Bara' itu adalah kemenakan. Khalun itu adalah saudara laki-laki dari ibu. Itu adalah khalun li. Dikatakan baginya Abu Burdah sebelum sholat. Berkata kepadanya Sayyidina Abu Burdah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kambing itu kambing daging. Faqala ya Rasulullah inna indi dajin, bersamaku ada anak kambing jaza'ah usia 6 bulan lebih minal ma'az, dari kambing. Faqala, Nabi bersabda, izbahha, sembelih olehmu akannya, wala tasluhu li ghairik, tidak sah, tidak cocok ia anak kambing untuk selain kamu. Ini hanya khusus untuk kamu sekali itu juga, enggak boleh diulang lagi tahun depan. Babu ma yukrahu minad duhaya, bab apa saja dimakruhkan untuk dikorbankan. Nah, Hadisan alaikum ila qala hadatsana Hafs ibn Umar an-Namari qala hadatsana Syu'bah an-Sulaiman ibn Abdurrahman an Ubay ibn Fayruz qala sa'altu Bara' bin Azib ma la yajuzu fil adhahi faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asabihi aqsaru min asabihi wa anamili aqsaru min anamilihi faqala arba'un la tajuzu fil adhahi faqala al-awra'u bayyanun awaruha wal maridatu bayyinun maraduha
wal arja'u bayyinun tul'uha wal kasiru allati la tanqa. Qala qultu fa inni akrahu ay yakuna fi sinni naqsun. Qala ma karihta fada'hu wa la tuharrimhu ala ahadin. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Fairuz, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Bara' bin Azib, ma la yajuzu fil adhahi, apa saja yang tidak boleh dikorbankan, apa saja hewan yang tidak boleh dikorbankan. Faqala, berkata ia Ubaid bin Fairuz, qoma fina, berkata ia Sayyidina Bara' bin Azib, berdiri di tengah-tengah kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berbicara begitu, beliau mengatakan begini, as-sabi'i aksaru min as-sabi'i, jari-jari saya lebih pendek pada jari-jari Nabi. Anamili aksaru min anami, ruas-ruas jariku lebih pendek pada ruas-ruas jari Nabi. Jadi Nabi begini, cuman jari saya lebih pendek. Faqala, Nabi bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 jenis hewan yang tidak boleh untuk korban. 1, al-awra bayyinu awruha, hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Kalau buta sebelah, kalau sebelahnya buta tapi nggak terlalu jelas, masih bisa melihat-lihat dikit, itu boleh. Kemudian maridah bayyinu maraduha, hewan sakit yang jelas sakitnya. Al-arja, hewan pincang yang jelas pincangnya. Kemudian al-kasir allati la tanqa, al-kasir, al-kasir, al-kabir. Ada riwayat al-kabir, hakaza mujtabi'ah wal kamfuriyah, qadiriyah, misriyah, maktubah, qalamiyah, nuskhanun bisin, kasir allati la tanqa min inqa, mahzulal lati la nakiya li azmiha. Nah, kurus, hewan kurus yang tidak punya sumsum, jadi sumsum tulangnya habis, saking kurusnya. Qala qultu fa inni akrahu, aku katakan sesungguhnya aku tidak menyukai ayakuna fis sini naqas. Ini ijtihad beliau sendiri, bahwa ada pada usia kurang. Jadi kurang fisik juga nggak boleh, tapi kurang pada usia juga nggak boleh. Qala makarihta fada, sesuatu yang kamu tidak sukai tinggalkan. Wala turharrimhu ala ahad, tapi jangan kamu haramkan pada seseorang. Nah, jadi apa-apa saja yang ada dalam masalah khilafiyah syara, kalau kita mengambil pendapat ijtihad yang kuat menurut pandangan kita, berarti kita memahami sebaliknya itu tidak baik. Boleh-boleh saja diamalkan, tapi jangan diharamkan. Nah, jangan diharamkan. Untuk diri sendiri nggak ada masalah, tapi untuk orang lain tidak boleh mengharamkannya. Ini prinsip yang ditanamkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib. Kalau sekiranya perkara-perkara makruh dalam agama, nah, perkara makruh dalam agama, menurut pandangan agama itu makruh, jangan kita haramkan, biarkan dia makruh dan makruhnya. Tetapi untuk individu masing-masing itu memang sebaiknya menjaga yang konkret-konkret, yang kuat-kuat, tapi memandang orang lain dengan khilafiyah. Isbal hukumnya khilaf. Untuk diri sendiri haram alaikum, ke orang lain ada imam isbal makruh. Nah, yang sampai melihat imam pakai isbal, mufaraqah salatnya. Kenapa mufaraqah? Di isbal haram, itu menurut saya itu haram. Boleh menurut kamu haram, wala tuharrimhu ala ahad, tapi jangan diharamkan kepada orang lain. Hadis
وبسندكم إلى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حدثنا علي بن بهري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد بن مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت التمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول فقال أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة yang diambil anak burungnya والبخقاء والمشيعة وكساره. Kembalikan lagi sarangnya. Taruh lagi, ganggu orang aja. Tuh miliaran dihabiskan uang untuk membangun sarang itu. Satu hari satu lembar daun. Diriwayatkan daripada Utsbah bin Abdul Sulami dari Yazid Dzu Misr. Nama beliau Yazid Dzu Misr. Kata beliau, aku datangi Sayyidina Utsbah bin Abdin As-Sulami. Aku katakan, ya Abul Walid, ini kharajtu, sesungguhnya aku keluar, altamisud duhaya, aku cari hewan korban. Falam ajid syai'an, aku tidak menemukan sesuatu yu'jibuni, yang membuat aku senang, selain sarma, hewan yang sudah enggak ada gigi lagi. Nah, sarma hewan yang tidak ada gigi. Artinya nggak ada gigi, artinya baru saja giginya gugur, belum tumbuh. Berarti usianya kurang beberapa bulan. Pakarih Tuhan, aku tidak menyenanginya. Fama takul, apa pendapatmu? Qala, kata beliau, apalah ji'tani biha, kenapa enggak kamu bawa kepadaku dengannya hewan? Kenapa enggak kamu bawa kepadaku dengannya hewan? Kasih saya saja. Aku bilang, subhanallah, tajuzu angka wala tujuzu anni. Jadi hewan itu boleh untuk kamu, enggak boleh untuk saya. Untuk kamu kok boleh, untuk saya kok tidak? Kata beliau, na'am, inna kata syukur, karena kamu ragu. Boleh atau enggak boleh, ya enggak boleh. Wala asyuku, aku enggak ragu. Menurut saya boleh-boleh saja, itu kurang-kurang dikit. Inna manaha, hanya saja melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hewan musaffara. Nah, musaffara qala fi nihaya wa fi riwayatin masfura, itu musta'sila al-udhun, itu tidak punya telinga sama sekali. Musaffara, putus telinganya atau tidak punya telinga sama sekali. Kemudian musta'silah, musta'silah maknanya adalah yang patah tanduknya di pangkal. Musta'silah, patah tanduk dari pangkal. Kemudian bahqo maknanya, Masya Allah, bahqo ay bahqo tazhabu ainuha allati tabahaq, bahqo tabahaq, yaitu hewan yang buta atau yang rabun, sudah hilang penglihatannya, itu bahqo. Kemudian musyayya'ah, musyayya'ah maknanya hewan
lemah. Musyayya'ah hewan lemah. Kemudian kasrah. Kasrah artinya hewan yang tidak mampu berjalan, patah kakinya. Kasrah patah kaki, tidak mampu berjalan. Oh, Masya Allah. Itu apa dibaca? Ada penafsiran di belakang. Al-musaffarah adalah alati tusta'salu udhunuha, yang dibuang atau yang hilang telinganya dari pangkal sehingga nampak benaknya. Nah, itu musta'silah. Artinya benaknya tengkoraknya. Jadi saking putusnya telinganya itu dari pangkal telinganya, jadi nampak tengkorak kepala. Jadi simak berarti otak, tengkorak. Musta'silah alati ustu'silah qarnuha, hewan yang hilang tanduknya di pangkalnya. Bakhfa alati tabakhaku ainuha, yang sudah hilang matanya. Musyayya'ah adalah hewan yang mengikuti kambing lain karena terlalu ringan dan lemah. Kasrah al-kasirah, yaitu yang patah kaki. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان كان رجل صديقين عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرق ولا شرق. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر أبا؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرق؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرق؟ قال تخرق أذنها للسماء. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, telah memerintahkan kepada kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ain, bahwa kami memperhatikan mata, melihat hewan korban itu cek matanya buta atau tidak, wal udhunain, kemudian dua telinga. Kami tidak boleh berkorban dan aurat dengan buta sebelah, wala muqabalah, wala mudabarah, wala kharqa, wala syarqa. Berkata Imam Zuhair, aku katakan kepada Abi Ishaq, azakara Atba, apakah beliau juga menyebut Atba? Kata beliau tidak, Nabi tidak menyebut Atba. Aku katakan, apa itu muqabalah? Kata beliau, dipotong ujung telinganya, itu namanya muqabalah. Ujung telinganya hilang, ujungnya saja, atau tepi. Apa itu mudabarah? Mudabarah dipotong bagian akhir telinga. Bagian akhir telinga kambing itu seperti apa ya? Nah, bagian bawahnya. Ini di atas, kalau di atas hilang muqabalah, di bawah hilang mudabarah. Kemudian aku katakan syarqa apa? Syarqa itu dibelah telinganya, belah dua. Aku katakan kharqa apa? Kharqa adalah tukhraku uzunha, yang dilobangi telinganya untuk dikasih tanda. Jadi telinga itu nggak boleh rusak sama sekali. Mau dipotong, mau hilang, mau robek, mau apa saja, itu tidak boleh. Nah, sedangkan tadi ada bahasa apa kata beliau? Atba. Nah, atba itu apa? Atba yaitu yang patah tanduk.
Nah, kalau patah tanduk nggak ada masalah. Tapi kesimpulan dari mazhab kita, dari beberapa hadis yang telah dibaca, kalau tanduk dalam mazhab kita nggak ada masalah. Kemudian soal telinga dan ekor, yang penting jangan lepas, sambungannya masih nempel, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau putus, nah itu baru masalah, walaupun dikit. Hadis. Wabi sanadikum ila qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham bin Abi Abdullah ad-Dastuwai wa qala lahu Hisham bin Sanbar an Qatadah an Juray bin Qulayb an Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyudaha bil abbail uduni wal qarni. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bahwa dikorbankan dengan atba, yang putus telinga dan putus tandu. Oleh Imam Abu Dawud, Juray As-Sadusi Al-Basri lam hadis anhu illa Qatadah. Jadi itu termasuk perawi hadis yang muridnya satu-satunya cuman Qatadah. Hadis. Wabi sanadikum ila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham an Qatadah qala qultu li Sa'id ibni Musayyib mal a'dab qala an-nisfu fama fawqahu. Aku pernah bertanya kepada Imam Sa'id bin Musayyib, apa itu a'dab atau atba? Ya, setengah atau lebih. Kalau potongnya dikit nggak ada masalah, yang penting setengah lebih itu baru atba. Kalau hilang cuma sepertiga nggak apa-apa, seperempat nggak apa-apa. Tapi kalau setengah atau lebih pada setengah baru dianggap atba, baik itu hilang telinga maupun hilang tandu. Babun fil baqar wal jazur an kam tujzi'u, bab tentang sapi dan onta untuk berapa orang ia mencukupi. Hadis. Wabi sanadikum ila qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Husain qala hadatsana Abdul Malik an Atha an Jabir bin Abdullah qala kunna natamatta'u fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadhabahu al-baqarah an sab'atin wal jazura an sab'atin nashtariku fiha. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau kata, adalah kami natamatta, kami membayar dam tamattu. Natamatta'u, kami membayar dam tamattu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami sembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor onta untuk 7 orang. Kami berkongsi di dalamnya. Nah, hadis tentang korban itu dikutip hadis tentang dam tamattu. Nah, Imam Abu Dawud mengutip hadis korban, 1 sapi bisa untuk 7 orang, 1 onta bisa untuk 7 orang. Beliau kutip dam tamattu. Apa yang bisa kita pahami? Bisa saja kita ambil kias kepada akikah. Jadi permasalahan di kampung, mereka katakan tidak sah akikah pakai sapi, harus pakai kambing. Orang-orang kampung kita terbiasa berkongsi dalam akikah, yaitu 1 sapi itu untuk 1/7, 1/7-nya untuk 1 kambing. Boleh saja 1 anak laki-laki 2/7 kambing, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki 2/7 sapi, 1 anak perempuan 1/7 sapi. Jadi dikumpulin saja anaknya dulu. Nanti kalau sudah 3 laki-laki 1 perempuan, cukup beli 1 ekor sapi. Itu boleh hukumnya. Babul baqar, balul baqar wal jazur. Balu. Judulnya apa? Judulnya jazur dong. Ada judul, oke, baca. Wa bi sanadikum ila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Qais an Atha an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu an sab'atin wal jazuru an sab'atin. Sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang.
Hadis. Bisanadikum ila qala hadatsana aqwa nabi an Malik an Abi Zubair al-Makki an Jabir bin Abdullah annahu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau pernah berkata, naharna, kami menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini ada dam hasar namanya. Dam hasar itu dam yang wajib terhadap orang melakukan haji atau umroh karena tidak bisa melanjutkan ibadahnya, tidak bisa menyelesaikan ibadahnya. Akan 1 ekor unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Babun fisyati yudhaha biha an jama'atin. Bab tentang seekor kambing dikorbankan dengannya untuk sekelompok orang. Kambing untuk sekelompok orang. 19 orang 1 ekor kambing. 1 kamar 1 ekor kambing, bukan 1 keluarga, untuk sekelompok orang. Itu korban berjamaah namanya. Hadis. Wa fi sanadikum ila qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Yaqub yani al-Iskandarani an Amr al-Mutallib an Jabir bin Abdullah qala syaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bi kabashin fadhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala bismillah wallahu akbar hadha anni wa amman lam yudhi min ummati. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidtu, aku menyaksikan salat Id bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Adha di musalla. Musalla di sini artinya tanah lapang, bukan musalla. Falamma qada, maka tatkala menyaksikan ya Nabi akan khutbahnya, nazala mimbari. Turun ya Nabi dari mimbarnya, mimbari. Wa tiya bi kabishin, didatangkan kepada Nabi seekor kibas. Fazabahu, maka menyembelih akannya kibas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di tempat yang lain dikasih judul di mana sunnah menyembelih, yaitu sunnah menyembelih di mana diselenggarakan salat Id, yaitu di lapangan. Kalau salat Idnya di bangunan itu tidak sunnah menyembelih di situ. Yang pula nanti antum datangkan sapi ke depan mimbar itu antum sembelih sana. Ini cuman di lapangan. Tapi di sebagian di Kota Padang dipraktekkan. Di masjid dijadikan tempat memotong daging korban. Sehingga selesai hari korban itu masuk ke masjid, baunya busuk, bau darah. Ini hukumnya haram karena mengotori masjid. Kenapa sampai dipotong dalam masjid? Karena kalau di halaman masjid dagingnya hidup kembali. Bisa di jalan-jalan. Itu masalahnya. Wa qala bismillah Allahu akbar hadza anni, ini untuk saya dan untuk orang yang tidak berkorban dari umatku. Ini hadis ini distempel, ditulis, dipastikan ini dasar kenapa supaya satu korbannya bersama-sama. Kenapa santri dari Hijrah bikin kelompok berkorban? Mana dasar hadisnya? Ini dia judulnya. Asyati yudhaha biha an jama'atin. Dikatakan kan sapi yang cukup untuk 7 orang, kok kambing menjadi 19 orang? Bagaimana caranya itu? Cara apanya? Cara nyembelihnya? Atau cara masaknya? Cara apa? Cara pahalanya itu urusan Allah di akhirat kelak. Kan kambing itu dinaiki oleh 19 orang, jadi lambat sampai di surga. Kadang-kadang jatuh, 1 orang ambil lagi. Turun sebagian, jalan sebagian, giliran naiknya. Tuh, apri yang jelas ada dalilnya, bukan bid'ah. Babul imamu yazbahu bil musalla, bapak imam nyembelihnya di tempat salat. Hadis. Wabillahi qala dasana Utsman bin Abi Syaibah anna Aba Usama qala dasana an Asama an Nafi' an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasbahu udhiyata bil musalla wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Diriwayatkan daripada Imam Nafi', daripada guru beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Sesungguhnya Nabi SAW ada yang Nabi menyembelih hewan korbannya di tempat solat. Ini merujuk kepada hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah tadi. Turun dari mimbar langsung sembelih di sana, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar melakukannya. Pokoknya dalam hal apa saya Nabi lakukan itu nomor satu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Babun fi habsil luhumil adhi, bab tentang menyimpan daging korban. Berapa lama boleh menyimpan daging korban? Hadis Wabila Qurasana Al-Qanabi an Malik an Abdullah ibni Abi Bakrin an Amrata binti Abdurrahman qalat sami'tu Aisyah naqulu dafa nasun min ahli al-badiyah khudratal adha fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhiru li thalathin wa tasaddaqu bima baqiya qalat falamma kana ba'da dhalik qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah laqad kana an-nasu yantafi'una min duhayahum wa yahmiluna minha wadka yattakhiduna minha askiyat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma zaka aw kama qala qalu ya Rasulullah nahaita an imsaki lahumin duhaya ba'da thalas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama nahaitukum min ajli daffati allati daffat alaikum faqulu tasaddaqu wadahiru. Nah, ini namanya taklil min nas mansus. Nah, kemarin ada illah itu ada mansus, ada mustambat. Ini salah satu contoh illah yang mansus disebutkan dalam teks hadis. Naam, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, daffa nasun. Daffa itu artinya berjalan cepat. Berjalan cepat oleh orang-orang dari penduduk pelosok Madinah menghadiri hari raya Korban di zaman Nabi SAW. Jadi kondisi hari itu dan hari ini sama saja. Nah, masyarakat itu di perkampungan itu semangat untuk menghadiri di mana tempat pembagian korban. Bahkan waktu saya di Batam itu orang-orang non muslim pakai jilbab. Nah, kita ngambil kupon di Masjid Raya Sekupang. Naik di atas itu anak-anaknya pakai jilbab. Semuanya anaknya kasih jilbab. Itu satu bungkus semua. Pulang ke rumah alhamdulillah 5 bungkus kan. Emaknya juga pakai jilbab. Ada dia non muslim. Nah, kalau kita nggak tahu bagi pada non muslim, oke. Kalau tidak tahu tidak boleh. Nah, bagaimana caranya menjaga hubungan kemasyarakatan, kemaslahatan? Kira-kira kita data berapa kira-kira non muslim yang datang, kemudian sebanyak itu diberikan kepada satu individu. Misalnya panitia itu kita katakan nih, saya kasih ke kamu 10 bungkus. Nah, 10 bungkus menjadi hak dia. Hak dia itulah yang dibagi ke non muslim. Misalnya ini tinggal di daerah yang perlu sosialisasi, perlu pendekatan, kesatuan umat, macam-macam namanya, toleransi lah. Nah, gitu caranya bagaimana hewan korban dibagi kepada non muslim yang hukumnya tetap sah. Jadi harus kita kasih sama satu orang, kemudian satu orang itu membagi jatah dia kepada non muslim. Dari dia nilainya sedekah. Dari panitia kepada satu orang itu korban yang dibagi, dari dia kepada non muslim jadi hadiah dan sebagainya. Nggak ada masalah, penting caranya betul. Naam, telah datang manusia berbondong-bondong dari pelosok menghadiri adha di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iddakhirus sulus, simpan oleh kalian sepertiganya, tasaddaqu bima baki, bersedekahlah dengan sisanya. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, maka tak kala adalah setelah demikian, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad kana an-nasu yantafi'una min doyahum. Demi sungguh adalah manusia mereka memanfaatkan dari hewan korban mereka.
disimpan, dibuat dendeng, 3 hari lagi, bulan depan masih makan daging korbannya. Wa yajmuluna minha alwadak. Yajmuluna, apa itu yajmulu? Allah, yajmulun artinya ju'ilat asyaham ajmalahu idza adzabathu wastakhrajat dunahu. Mereka mengolah, nah, mengolah darinya hewan korban akan lemaknya. Jadi lemak korban itu diolah untuk diambil minyaknya. Kemudian mereka mengambil darinya askia. Askia itu tempat minum, kulitnya juga dimanfaatin untuk jadi tempat minum. Berkatalah Nabi SAW, wa madzak, apa masalahnya? Apa masalahnya orang korban mengambil lemaknya diolah jadi minyak, ngambil kulitnya diolah jadi tempat? Au kama qala, mereka katakan, ya Rasulullah, nahaita an isbsakil luhumid dohaya ba'da thalath. Engkau kan pernah melarang menyimpan daging korban lebih 3 hari. Berkatalah Nabi SAW, innama nahitukum, hanya saja aku larang kalian dulu dari karena, ini namanya ta'lil mansus, dari karena daffah, artinya banyaknya orang yang datang, allati daffat alaikum, yang datang kepada kalian. Kalau sekarang orang di kampung juga ada korban, ada orang nggak mau lima daging korban, kebanyakan katanya sudah saya 1 bungkus saja, udah kebanyakan. Pakulu, makanlah, bersedekahlah, simpanlah sampai dia berkorban, 6 bulan ke depan dia masih makan daging itu. Nah, itu sah-sah saja untuk hari ini kalau kondisinya masyarakat sudah cukup daging. Tapi kalau kita ada satu musim, misalnya musim penceklik, pada saat itu masyarakat terlalu memerlukan makanan daging, maka hukum akan kembali lagi dengan kondisinya. Itu namanya al-hukmu yadurru ma'a'illah wujudan wa adaman. Hadis terakhir. Wabilai qadasana Musdad qadasana Yazid ibnu Yuzar qadasana Khalid al-Azza an Abi Malih an Zubadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna nahainakum an luhumiha an ta'kuluha fawqa salas likai ta'sa'akum faqad ja'a Allah bis-sa'ah fakulu wadakhiru wajiru Allah wa inna hazihil ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah azza wa jalla. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Malih dari sahabat Nabi Sayyidina Nubaisyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna nahaitukum, sesungguhnya kami adalah kami dulu, nahaitukum, kami melarang kalian, al-luhumiha, dari daging korban, antakuluha, bahwa kalian makan akannya, fawqa thalas, lebih di 3 hari, likai ta'akum. Ini namanya ta'lil yang maksud juga. Kenapa saya larang kalian dulu memakannya? Likai, supaya mencukupi ya daging korban untuk kalian. Qad ja'a Allahu bis-sa'ah, sungguh telah mendatangkan oleh Allah dengan kelapangan. Banyak orang sudah mampu berkorban. Makanlah, simpanlah. Wattajiru. Wattajiru maknanya apa? Bukan didagangin. Yang diartikan wattajiru, dagangkanlah. Ini boleh nih menjual hewan korban. Bukan wattajiru, carilah pahala. Itu mana wattajiru. Ala ketahuilah sesungguhnya ini hari-hari, hari apa itu? Nah, hari Lebaran sama hari Tasyrik itu hari makan, hari minum, hari zikir. Nah, jadi nggak ada hari belajar. Ya, jadi praktek pada 4 hari itu kata Nabi, hari makan, hari minum, hari zikir. Jadi amalan kita 3 itu. Belajar di non-stop, kemudian kita sholat, kita zikir, kita takbir, kita makan, kita minum. Selesai makan, masak lagi, kunyah lagi, cicipi lagi, blender bawang lagi, masak lagi. Itulah sunnah Nabi SAW. Nah, lebih pada itu ya kita nggak perlu makan. Nah,
Makan itu nggak terlalu penting kan, cuma kadang-kadang saja. Ya, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Nah, tapi kalau hari itu insya Allah makanlah sebanyak-banyaknya, berkreasilah seenak-enaknya demi menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sunnah yang sesuai dengan nafsu itu cepat disahut oleh umat. Subhanallah wa bihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.